Satu. Pak, jadi saya mau nanya nih untuk investasi anak milenial. Zaman sekarang kan milenial baik yang mau investasi saham nih baru mulai semenjak ada COVID. Saya mau nanya, untuk memahami saham itu yang paling pertama kan paham dengan istilah saham pastinya dong. Setelah itu analisis fundamental. Nah, bagaimana pendapat Bapak nih kalau anak-anak milenial yang beli saham secara langsung hanya melihat dengan naik turunnya dari grafik aja nih? Terima kasih Maria, pertanyaannya bagus sekali dan ini mungkin jadi pertanyaan bagi banyak anak muda yang juga disampaikan. Saya kira mungkin saya berikan tips ya, kali ada beberapa. Yang pertama memang betul harus lihat fundamentalnya. Jadi fundamentalnya itu bisa dilihat dari PR dan PBB-nya, jadi bukan lihat dari harganya, karena harga itu ada di ujung. Kalau dari pohon dia itu di ujung ranting, jadi bukan di akarnya. Yang kedua, dia harus didiversifikasi, jadi nggak boleh diletakkan pada satu, jadi harus dipilih misalkan 10-20 saham dari sektor yang berbeda. Nah, itu tujuannya itu untuk sambil berlatih melihat bagaimana perkembangannya. Yang ketiga sifatnya investasi, jadi jangan sekaligus, harus ditambah sedikit-sedikit, kalau bisa dari uang jajan. Nah, kalau uang jajan yang disisihkan itu malah 2 kali bagusnya. Pertama dia latihan untuk investasi, kedua menahan konsumsi. Nah, jadi kita sudah sampai yang ketiga. Yang keempat itu cari info. Cari info kira-kira begini, bisnis apa ya yang ke depan itu bagus. Nah, lihatlah ke pasar, karena saham itu produknya ada di pasar. Jadi produk-produk apa yang ke depan itu diperkirakan akan bagus. Nah, maka dia ada kemungkinannya di pasar sahamnya, harga sahamnya akan bagus. Nah, contoh misalkan COVID ini kan produk farmasi. Produk farmasinya itu kan dipakai dan ternyata harganya farmasinya melejit, tapi itu juga harus dilihat dari perusahaannya. Nah, yang kelima, gak usah pamer kalau berhasil, karena saham itu zero sum game, ada yang berhasil ada yang enggak. Biasanya kalau mengikuti azas investasi, azas gunung es itu yang di bawah air 80%. Jadi sebenarnya banyak orang yang punya potensi yang untung tuh diam, yang itu kemudian belum tentu yang ngomong itu sebetulnya begitu. Nah, yang keenam yang paling penting itu adalah dikelola sendiri. Jadi milenial tuh harus mengelola sendiri berinvestasinya. Kenapa begitu? Itu bagian dari pembelajarannya. Jadi dia punya belajarlah mengelola sendiri sedikit demi sedikit sehingga dia tumbuh tanggung jawab sebagai investasinya. Nah, saya kira mungkin seperti itu jawabannya, Maria. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Maria, terima kasih ya.